situasi geopolitik kembali memanas dan penuh ketidakpastian. Pertemuan penting antara Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi dan Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam di Islamabad, membuka peluang digelarnya putaran kedua negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat. Pakistan mengklaim seluruh persiapan telah rampung, bahkan pengamanan ketat telah disiapkan untuk menyambut delegasi asing. Namun di balik kesiapan tersebut, muncul keraguan besar setelah Iran justru menyatakan belum ada rencana lanjutan untuk perundingan ini. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump tetap bersikeras mengirim perwakilannya ke Islamabad, di tengah eskalasi yang semakin panas usai serangan terhadap kapal kargo Iran yang dituduh melanggar blokade di Selat Hormuz. Padahal, sebelumnya kedua negara baru saja menyepakati gencatan senjata sementara dan menggelar pertemuan awal pada 11 April. Kini, dunia menanti, apakah diplomasi akan menang, atau konflik justru semakin tak terhindarkan? This is my, Javier. You know what that means? It means friend. Yes, a good friend. Yes, you are my dear friend. And thank you for the kind words you said. And you shall hear what I have to say about you. Thank you very much. Kemesraan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Argentina Javier Milei terjadi saat Javier Milei melakukan kunjungan ke Tel Aviv, Israel. Hari ini rencananya pemimpin Argentina itu akan menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Bar Ilan di Israel. Selain mesra sebagai teman, Presiden Argentina juga menegaskan sikapnya untuk selalu mendukung Israel di tengah konflik panas Israel dengan Iran. Dalam bahasa Spanyol, berdiri di samping Netanyahu, Javier menyebut Hamas dan Garda Revolusi Iran atau ARGC adalah organisasi teroris. Firmamos el memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad entre Argentina e Israel. Declaramos como organizaciones terroristas a Hamas, a la Guardia Revolucionaria de Irán y a los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana. Convertimos a la Argentina en el primer país sudamericano en presidir la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní. Vivimos un momento en que los valores que nos dieron civilización, la libertad. Sementara itu, jika Netanyahu begitu disambut hangat dan mendapat dukungan dari Presiden Argentina, warga Israel justru sempat menggelar aksi demonstrasi. Ribuan orang Israel turun ke jalan termasuk ke daerah Haifa mendekati tempat tinggal Netanyahu. Ya pemirsa, baru saja adalah informasi pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden Argentina Javier Milei yang menarik perhatian karena terjadi begitu akrab. Dan selanjutnya pemirsa, warga Palestina menyambut kepulangan tahanan asal Gaza yang sebelumnya ditahan oleh Israel. Mereka disambut oleh warga bahkan diarak menjadi pahlawan. Kedatangan warga Gaza yang sebelumnya ditahan Israel disambut meriah. Seperti pahlawan, mereka disambut nyanyian dan lagu-lagu penyemangat perjuangan. Mereka dibebaskan oleh Israel setelah sebelumnya sempat ditahan dan diperlakukan tidak manusiawi oleh Zionis. Keluarga para tahanan menyambut mereka dengan haru dan gembira. Kanselir Jerman Friedrich Merz memperingatkan tentang meningkatnya tantangan keamanan energi global akibat krisis Iran dan situasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Merz memastikan pasokan energi Jerman saat ini masih aman. Für den Moment. Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet. Und meine Damen und Herren, auch ohne Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga LPG maupun BBM non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Meski demikian, Bahlil memastikan kenaikan tersebut hanya sementara, mengingat tingginya harga di tingkat global. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak
ada kenaikan flat sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Selamat menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Reni Alamsari, selamat malam. Anda kembali menyaksikan breaking news pemirsa. Petugas keamanan disiagakan di sekitar lokasi penting di Islamabad pada hari Senin. Pengamanan ketat itu dilaksanakan jelang mediasi kedua antara Iran dan Amerika Serikat. Personel bersenjata ditempatkan di dekat Istana Kepresidenan dan Hotel Serena dengan pos pemeriksaan didirikan dan kendaraan digeledah. Tanda-tanda yang merujuk pada pembicaraan tersebut terlihat di dekat lokasi acara. Pakistan telah memainkan peran mediasi sentral. Perdana Menteri Shehbaz Sharif melakukan panggilan telepon dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian untuk membahas situasi regional yang berkembang menurut media sosial. Sementara Presiden AS Donald Trump mengkonfirmasi telah mengirimkan perwakilan Amerika ke Pakistan untuk melanjutkan upaya perundingan perdamaian kedua dengan Iran. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance bersama perwakilan AS lainnya dilaporkan dalam penerbangan menuju Islamabad, Pakistan dan dijadwalkan mendarat dalam beberapa jam ke depan. ईरान अमेरिका उसका मुज़ाकरात का तो इंशाल्लाह जी हम पूरी उम्मीद है जी अल्लाह के घर से पूरी उम्मीद है हमें कि कल जब ये लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह ये माहिदा जो है वो इंशाल्लाह डेफिनेटली हो जाएगा और ईरान और उसकी अमेरिका की जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी होगी और पूरी दुनिया में जो एक अफरा तफरी का आलम फैला हुआ है जो महंगाई का एक समंदर उमड़वाया हुआ है वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो و برای شلیک یه موقعیت خیلی عالی رو در اختیار داشت. پهپاده؟ کروز بود. بیا ادامه‌ش رو بریم. خب